Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai ukuran letak data. Nah, yang pertama ini ada kuartil. Kuartil membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil dilambangkan dengan Ki, terdiri dari kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas Q3. Nah, di sini ada garis bilangan yang menyajikan letak kuartil. Nah, sebelah kiri ini disebut Q1. Nah, di sini ada 100% dibagi 4 bagian ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini 25%, ini disebutnya Q1. Nah, untuk Q2 ini karena kuartil tengah dan median, jadi 25% dan 25%. Yang di sebelah kanan ada Q3, kuartil atas ya, dengan 25%. Ada kuartil data tunggal, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn, ada data berukuran N yang telah diurutkan. Nah, letak kuartil ke I dari data tersebut rumusnya Q1 sama dengan, ini QI ya, QI sama dengan data ke I N tambah Q per 4 dengan I-nya itu 1, 2, dan 3. Besaran lain dalam kuartil adalah jangkauan kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Atau simpangan kuartil. Dari sekumpulan data yang mempunyai kuartil bawah Q1 dan kuartil atas Q3, jangkauan kuartil dirumuskan JQ sama dengan Q3 dikurangi Q1. Sedangkan jangkauan semi interkuartil dengan rumus QD sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Contohnya, tentukan ya kuartil 1, kuartil 3, dan simpangan kuartil. Yang contoh yang A ya, ada 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, 11. Ini ada datanya. Nah, sebelum itu kita harus diurutkan dulu dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Nah, ini kita sudah diurutkan, banyaknya datum ini N ya. Banyak datumnya itu berapa? Ada 11, 3, 6, 9, 10, 11. Nah, ada 11 datum banyaknya. Tentukan Q1 yaitu data ke 1. Kenapa di sini 1? Karena akan mencari Q1. Jadi 1 kali 11. 11 dari mana? Dari N ditambah 1. Karena rumusnya I kali N tambah 1 bagi 4. Jadi ya, 1 dikali 11 tambah 1 bagi 4 sama dengan 11 tambah 1, 12. 12 kali 1, 12 dibagi 4, nanti 3. Nah, 3 ini lihat berarti data ketiga. Nah, data ketiga ini adalah 4. Jadi data ketiga yaitu Q1-nya 4. Yang ketiga, data ke-3 dikali 11 tambah 1 dibagi 4. Nah, 12 dikali 3, 36. Dibagi 4, dan 9. Berarti data ke-9. Data ke-9 berapa? 3 ke 6 ke 9. Nah, data ke 9 ini nilainya 9. Jadi Q3 ini 9. Nah, simpangan kuartilnya itu QD. Q3 dikurangi Q1 bagi 2. Jadi 9 dikurangi 4 bagi 2. Jadi 5 bagi 2 hasilnya 2,5. Nah, yang B-nya ada data 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 11, 4, dan 15. Sama, diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, caranya sama. Nah, Q1, kan caranya Q1 ya, dan Q3. Data ke 1, 12 dari mana? Dari N, dari banyaknya datum. Ditambah 1 bagi 4, 13. 13 kali 1, 13 bagi 4 ini 3,25. Jadi data ini data ke-3 2,5. Kalau data ke-3 2,25 ini jadi terletak di antara X3 dan X4. Nah, lalu data ketiga kan, Q1 data ketiga ditambah 0,25 dari mana? Dari 3,25. Jadi data ketiga ditambah 0,25. Nah, 25 ini kan 0,25 dikali data keempat dikurangi data ketiga. Nah, ini ya. Jadi antara X3 dan X4, jadi di sininya data keempat dikurangi data ketiga. Nah, itu kita lihat data ketiga angka berapa? Nilainya 1, 2, 3, berarti nilainya 4 ya.
data ketiga ini 4 ditambah di sini 0,25. Nah, kita lihat data keempat berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, data keempat ini nilainya 7. 7 dikurangi data ketiga. 1, 2, 3. Data ketiga nilainya 4. Jadi 7 dikurangi 4. 1 dikali 0,25. Hasilnya 0,25 ditambah 4. Hasilnya 4, nah, maksudnya ini 7 dikurangi 4 ini kan 3. Jadi 3 dikali 0,25 hasilnya 0,75. Jadi 4 ditambah 0,75 ini hasilnya 4,75. Kita akan mencari kuartil ketiga. Data ketiga dikali 12 tambah 1 bagi 4. Itu 13 dikali 3, 39 bagi 4. Itu hasilnya 9,75. Jadi datanya ke 9,75 itu terletak di 9 dan 10. Nah, ini kita lihat nih ke 9 dan ke 10. Kita ke 9, 9,75 ini ditambah 0,75. Nah, sedangkan ini di antara X9 dan X10, jadi dikali data ke 10 dikurangi data ke 9. Jadi sama dengan data ke 9 berapa? Nilainya 1, 2, 3, 6, 9. Berarti 13. Untuk data ke 9, 13 ditambah 0,75. 0,75. Data ke 10 berapa? Nilainya 14, data ke 9 nilainya 13. Nah, segini. Jadi 13 ditambah 0,75 dikali 14 dikali 13. 1 dikurangi 0,75, 0,75 ditambah 13, hasilnya 13,75. Nah, simpang kuartilnya Q-D sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2 sama dengan 13,75 dikurangi 4,75 bagi 2 hasilnya 9 dibagi 2 4,5. Nah, yang C ini ada X dan F. Nah, di sini kita urutkan dulu ya. 3-nya ada 6, 6-nya ada 9, 9-nya ada 3, 15-nya ada 3, 18-nya ada 9, 21-nya ada 7. Nah, kita urutkan. Setelah diurutkan ya. Ada 37 datumnya. Kita mencari Q1, yaitu data ke 1, N-nya berapa? 37 ditambah 1 dibagi 4. Jadi 38 dikali 1, 38 dibagi 4, 9,5. Jadi data ke 9,5 terletak antara 9 dan 10. Data ke 9,5 berarti 9 ditambah 0,5. Yaitu antara 9 dan 10. Jadi data ke 10 dikurangi data ke 9. Nah, data ke 9 berapa? Kita lihat ya, 3, 6, 9. Berarti nilainya 6. Datumnya 6 ditambah 0,5. Nah, ini kita cari data ke 10 dan data ke 9. Nah, ini data ke 10, ini data ke 9. Jadi 6 kurang 6. 6 kurang 6, 0. 0 kali 0,5 hasilnya 0. Ditambah 6, jadi hasilnya 6 untuk kuartil 1. Untuk kuartil 3-nya juga sama. Data ketiga dikali 37 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 38 dikali 3 itu 114. Dibagi 4 hasilnya 28,5. Jadi 28 ini antara X28 dan X29. Nah, kita cari data ke 28. Jika ini 28,5, jadi data ke 28 ditambah 0,5. Nah, ininya di antara X28 dan X29. Jadi data ke 29 dikurangi data ke 28 sama dengan data ke 28 kita lihat ada berada di, nah kita hitung ya, sini urutnya ke sini lalu ke sini. Nah, jadi ke 18 itu untuk data ke 28. 18 ditambah 0,5. Nah, data kita cari data ke 29 dan data ke 28. Ini 29, ini 28. Jadi 18 dikurangi 18 hasilnya 0. 0 dikali 0,5, 0 ditambah 18-nya 18. Nah, simpangan kuartilnya Q-D sama dengan Q3 dikurangi Q1 bagi 2. 18 dikurangi 6 bagi 2. Hasilnya 12 bagi 2 hasilnya 6. Nah, sekarang kuartil data kelompok. Nah, ada rumusnya Q1 sama dengan TB1 ditambah 1/4N
dikurangi FK dibagi FKI dikali P. TBI-nya ini dengan tepi bawah kuartil ke I, FK-nya jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I, FKI-nya frekuensi kelas kuartil ke I, N jumlah seluruh frekuensi, P-nya panjang interval kelas, I-nya 1, 2, 3. Nah, contohnya, tentukan kuartil bawah Q1 dan kuartil 3 ya. Panen buah selama 80 hari. Nah, di sini ada hasil panen, rentangnya 30 sampai 64. Nah, dengan frekuensinya totalnya ada sejumlah 80. Nah, N-nya jumlah 10 frekuensi 80. Ada ini ya. Q1 ini data ke 1/4 kali N. Kita cari dulu N ya. Data ke 1/4 kali N. N-nya 80. Jadi 80 bagi 4 hasilnya 20. Kita cari 20 ini terletak di interval keberapa? Kita hitung ya, 8 tambah 10, 18 tambah 13 hasilnya 31. Nah, jadi rentangnya ada di 40 sampai 44 dan frekuensinya ada 13. Misalnya ini kan datanya ke 20, tidak boleh kurang dari 20 nilainya, boleh lebih. Tadi kan 8 tambah 10 18 kurang dari 20, jadi tidak boleh. Jadi bolehnya lebih dari 20, ini di jumlah 31. Nah, TB1 kita lihat 40, TB ini dikurangi 0,5 kalau tepi bawah, jadi 39,5. FKI-nya itu 13. Nah, ini rentang 40 ini nilainya FKI-nya ini 13. FK-nya 8 tambah 10, 18. P-nya bisa di 35 dikurangi 35 atau enggak 30 sampai 34 itu sisanya 5. 30, 31, 32, 33, 34. 5, panjangnya 5. Nah, TB1 1/4 N dikurangi FK per FKI kali P sama dengan 39,5 ditambah 20 dikurangi 18 bagi 13 dikali 5. 39,5 ditambah 2 dibagi 13 kali 5. 39,5 ditambah 10 dibagi 13 0,77 sama dengan 39,5 tambah 0,77 hasilnya 40,27. Nah, sekarang yang Q3 sama caranya, jadi 3/4 karena kuartil ketiga. 3/4 ke 80 hasilnya 60. 31 tambah 17 dan 14. Hasilnya ada di sini ya. Interval ke 50 sampai 54. Nah, rumusnya sama 50 ke 0,5, 49,5, FK3-nya 14 ya, ini 14, FK-nya 8 tambah 10 tambah 13 tambah 17, hasilnya 48 dan P-nya 5, masih sama. Rumusnya langsung TB3 karena kuartil 3, 3/4 kali N dikurangi FK per FK3 dikali P, jadi 49,5 karena 50 kurang 0,5 ya, ditambah 60 dikurangi 48. Nah, lalu bagi 14. Bagi 14 dikali 5 sama dengan 49,5 ditambah 60 dikurangi 48, 12 dibagi 14 dikali 5. 12 kali 5 60 ya. Nah, jadi 49,5 ditambah 60 bagi 14 hasilnya 60 bagi 14 itu 4,29. Kalau di kalkulator itu 4,28 sekian, jadi kita bulatkan jadi 4,29. Nah, 49,5 ditambah 4,29 hasilnya 53,79. Nah, ini untuk desil ya. Maksudnya untuk kuartil. Nah, sekian penjelasan mengenai kuartil. Terima kasih. Jika ada ditanyakan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.